Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kalian, karena itu merupakan bentuk rasa syukur pengamalan sila pertama Pancasila. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian tentang Pancasila? Apa yang dimaksud Pancasila? Ayo, siapa yang masih ingat? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran kedua kelas 3. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kosakata. Yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi sesuai dengan teks. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan kembali teks bacaan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kelima, siswa mampu menceritakan pengamalan berkaitan dengan manfaat bersatu. Nah, anak-anak, sini yang pertama-tama kita akan membahas mengenai menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya mengenai kosakata. Ayo, ada yang masih ingat apa yang dimaksud kosakata? Ya, kalau masih, mari kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti dan makna dari kosakata tersebut, lalu kalian harus bisa menuliskan informasi sesuatu teks menggunakan kosakata. Di sini, Ibu memiliki teks bacaan ya. Kalian bisa buka halaman 61. Nah, setelah kalian membaca teks juga, itu merupakan suatu pengetahuan dan wawasan untuk kamu. Nah, lalu nanti kalian cari ya informasinya. Nah, coba dengarkan dengan seksama. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan sejenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan tersebut dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain sisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Masa hamil kucing Persia antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Wah, ternyata kucing Persia ini banyak juga ya melahirkan anak-anaknya. Beda dengan manusia. Kalau manusia paling banyak juga 2 atau 3 ya dalam satu kandungan. Nah anak-anak, setelah kalian membaca suatu teks tersebut, kalian juga harus menggali informasi. Lalu kalian tuliskan ya, informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini setelah kalian memahami isi bacaan tersebut, lalu ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara?
Yang kedua, bagaimana cara merawat kucing Persia agar rambutnya tetap indah? Dan yang ketiga, kalian bisa perhatikan halaman 62 ya anak-anak. Di sana terdapat gambar kelinci, gambar kura-kura, dan gambar ikan cupang. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Setelah kalian mengerjakan, kalian juga dapat mengetahui suatu informasi dan menuliskan informasi kembali menggunakan kosakata tersebut. Dan kalian juga harus bisa menyampaikan atau menceritakan kembali dari informasi yang kalian dapat. Nah, anak-anak, persamaan dan perbedaan merupakan suatu hal kewajaran ya. Kita sebagai manusia memiliki persamaan dan perbedaan juga, sama seperti hewan. Sebelumnya juga kalian pernah belajar mengenai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ya, mengenai hewan. Hari ini kita akan belajar juga makna bersatu dalam keberagaman. Di sini ibu memiliki sebuah teks cerita. Kalian harus memahami apa arti dari kata makna bersatu dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, salah satunya keberagaman. Keberagaman terlihat dari ciri-ciri fisik, warna kulit, kemampuan dan kegemaran atau kesukaan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mensyukuri atas keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengolok-olok teman yang kurang pandai. Namun, sikap yang harus kita lakukan yaitu mengajari mereka. Dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Nah, ayo siapa di sini yang memiliki sikap seperti itu? Jika ada teman yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus siap siaga untuk menjaga atau menolong teman kalian. Seperti itu ya anak-anak. Lalu, saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan dengan wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu, apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika perilaku kalian menyayangi dan menghargai teman, menunjukkan atau mendasari sikap kemanusiaan yang berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Lalu, yang ketiga, jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga. Masih ingatkah kalian bunyi sila ketiga kayak seperti apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tadi katanya apa? Sila ketiga berbunyi apa ya? Persatuan Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus memiliki rasa menghargai atau memiliki sikap menghargai agar kita dapat bersatu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, jika perilaku tersebut dilakukan dengan berdiskusi, artinya kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu merupakan bunyi sila keempat, yang artinya kita harus bisa berdiskusi dengan masyarakat atau dengan orang lainnya, baik itu dalam kelompok belajar maupun dalam
kelompok di luar belajar. Nah, seperti itu. Lalu, yang terakhir, jika perilaku tersebut tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila ke-5. Pancasila, masih ingatkah bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus bersikap adil, tanpa harus membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Contohnya, di dalam suatu kelas, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Sikap apa yang harus kalian ambil? Menghargai satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak. Untuk apa Bu menghargai satu sama lain? Agar terciptanya kerukunan dalam suatu kelas. Apakah jika kalian memiliki suatu kelas yang rukun, apakah itu membuat kalian nyaman? Ya, tentunya nyaman. Kebalikannya, jika kalian memiliki sikap yang acuh tak acuh lalu tidak bisa menghargai orang lain, apakah itu akan hidup rukun? Tidak. Bahkan kamu juga atau kalian juga tidak akan memiliki teman. Nah, anak-anak, lalu apa sajakah keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, contohnya, kemarin sudah pernah dibahas. Yang pertama, contohnya dalam lingkungan keluarga. Masih ingatkah kalian? Contohnya, jika kalian hidup rukun dengan keluarga kalian, kalian juga harus mengetahui keberagaman yang ada di dalam keluarga kalian, seperti keberagaman kesukaan, keberagaman hobi, seperti itu ya. Jika kakak kalian atau ayah dan ibu kalian memiliki kesukaan atau makanan kesukaan yang lainnya, maka kalian juga harus bisa menghargainya ya anak-anak. Itu merupakan suatu bentuk keberagaman di dalam keluarga. Lalu, untuk keberagaman di lingkungan apa saja? Saling toleransi, menghargai satu sama lain. Jika dalam satu lingkungan itu memiliki adat yang berbeda-beda, si A itu orang Sunda, si B orang Jawa, apakah mereka tidak dapat berteman? Dapat, mereka bisa berteman. Itu mereka dengan cara mengamalkan pengamalan sila kedua, yaitu menghargai keberagaman. Walaupun mereka berbeda suku atau berbeda budaya, tapi mereka tetap menghargai satu sama lain. Mereka hidup rukun dalam bertetangga, seperti itu. Lalu, untuk yang ketiga, keberagaman di sekolah. Ayo, kayak gimana? Contohnya, jika ada temanmu yang kurang pandai, sikap apa yang harus kamu lakukan? Membantu mereka. Lalu apa lagi? Jika ada temanmu yang berpendapat, kamu harus bagaimana? Harus menghargai pendapat orang lain. Kenapa Bu kita harus menghargai pendapat orang lain? Karena untuk membentuk suatu suatu kerukunan dalam hidup atau bekerja sama di dalam kelas. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan buku Bu Pena jilid 3A halaman 63 ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang paham. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa.